Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam pariwisata. Perkenalkan, nama saya Khairunas. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi, program studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata. Di video kali ini saya akan memaparkan kepada teman-teman materi terkait room division, di mana room division ini merupakan salah satu divisi yang ada di hotel. Nah, untuk lebih jelasnya tanpa panjang lebar, silakan ikuti saya, silakan simak video ini dengan baik. Baik teman-teman, sesuai yang saya ucapkan di awal tadi, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi terkait room division. Tapi sebelum saya masuk ke dalam materi, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih hotel itu. Mungkin di sini teman-teman yang sudah memiliki jiwa-jiwa hotelier mungkin sudah tahu dan tidak asing lagi apa itu hotel. Jadi hotel itu sendiri merupakan salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunannya untuk menyediakan jasa pelayanan, baik itu makanan, penginapan, minuman, serta jasa-jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial. Nah, di dalam hotel ini sendiri ada beberapa bagian, yaitu ada room division, F&B service, F&B product, sales marketing, accounting, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan hanya menjelaskan terkait room division saja. Jadi perlu teman ketahui bahwa room division sendiri itu merupakan sebuah departemen yang ada di hotel yang terdiri atas gabungan dua departemen yang mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, yaitu seperti reservasi kamar, penerimaan tamu, serta memberikan pelayanan kebersihan, perawatan dan pemeliharaan kamar, serta area-area umum di hotel. Jadi teman-teman, room division sendiri itu terdiri dari dua departemen, yaitu front office department dan housekeeping department. Untuk yang front office department sendiri itu merupakan salah satu departemen yang bertanggung jawab terhadap segala proses pemesanan kamar, baik saat proses check-in maupun check-out. Posisi front office sendiri itu berada di depan, yaitu bagian terdepan dari hotel sendiri. Disinilah nama baik sebuah hotel itu dipertaruhkan, karena reputasi hotel itu sangat berpengaruh kepada kinerja FO ini. Karena first impression seorang tamu yang didapat ketika check-in itu selalu diingat oleh tamu. Mulai mereka check-in sampai dia check-out itu mereka ingat apakah yang mereka alami itu baik atau buruk. Kalau buruk, dari awal sampai akhir yang mereka nilai terhadap hotel itu pasti akan selamanya buruk. Baik, di front office sendiri secara umum itu ada 4 struktural. Yang pertama yaitu ada front office manager, kemudian ada asisten front office manager, ada head of reception dan reception. Di mana keempat bagian ini memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Yang pertama, seorang front office manager memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut. Itu ada menyeleksi, menempatkan, melatih, dan mengevaluasi kantor depan. Kemudian menjaga dan melatih kedisiplinan staf front office. Kemudian meningkatkan produktivitas FO. Kemudian menyambut tamu VIP. Kemudian menanggapi komplain yang tidak bisa diselesaikan oleh staf FO. Jadi salah satu tugas ataupun fungsi dari FO manager sendiri yaitu menyambut tamu VIP. Tamu VIP di sini bisa jadi seorang presiden maupun seorang gubernur. Jadi apabila ada tamu-tamu penting seperti presiden tadi, yang menyambut biasanya adalah seorang FO manager. Kemudian apabila ada komplain dari tamu yang tidak bisa diselesaikan oleh staf FO, maka seorang FO manager akan terjun di lapangan secara langsung. Kemudian yang kedua ada asisten front office manager. Nah, ini memiliki tugas dan tanggung jawab membantu pekerjaan FO, membuat jadwal kerja staf FO, membantu operasional di FO, mengarahkan atau mensupervisi pekerjaan resepsionis, kemudian menangani keperluan tamu yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang ketiga ada head of receptionist. Ini memiliki tugas dan tanggung jawab
memimpin pelaksanaan kegiatan, penerimaan tamu, dan menjual kamar serta proses registrasi. Kemudian mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian front desk. Kemudian mengatur tata cara penyambutan tamu, terutama tamu VIP. Kemudian mengatur penggunaan material dan piranti administrasi. Nah, jadi kalau di awal tadi seorang FO manager itu tugasnya menyambut tamu VIP. Nah, kalau seorang head of reception ini mengatur tata cara penyambutannya. Jadi seorang head of receptionist mengatur bagaimana tata cara menyambut tamu VIP yang benar itu bagaimana. Kemudian nanti yang bagian menyambut nanti adalah FO manajernya. Kemudian yang terakhir yaitu ada resepsionis. Resepsionis ini memiliki tanggung jawab menyambut tamu atau pelanggan yang datang di front desk dengan ramah, kemudian membuat registrasi tamu, mencek-in tamu, kemudian mencatat dan menerima uang deposit yang diserahkan oleh tamu yang akan menginap. Nah, kemudian dari keempat bagian ini semuanya saling berkaitan, tidak bisa bekerja sendiri, jadi semuanya saling membantu satu sama lainnya. Kemudian untuk departemen selanjutnya yaitu ada housekeeping departemen. Perlu teman-teman ketahui, housekeeping departemen sendiri ini merupakan bagian departemen hotel yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan hotel atau penginapan yang meliputi menjaga, membersihkan, dan merawat keseluruhan kamar hotel, baik dalam maupun luar. Nah, di dalam housekeeping department sendiri itu memiliki beberapa section, ada public area section, room section, linen section, laundry section, flooring section, dan gardener section. Nah, untuk ke 6 section ini akan saya jelaskan setelah ini. Yang pertama, untuk public area section ini memiliki tugas menjaga kenyamanan, kerapian, keindahan, dan kebersihan seluruh area umum hotel yang ditujukan untuk kepentingan publik yang berada di area dalam gedung maupun di luar gedung. Kemudian ada room section. Nah, room section ini sendiri berfokus pada kebersihan, kerapian, dan pemeriksaan kelengkapan kamar tamu. Kemudian ada linen section. Untuk linen section ini sendiri itu berfokus pada menyediakan linen hotel termasuk seragam karyawan. Kemudian laundry section. Laundry section ini sendiri yaitu menyediakan linen-linen bersih yang nantinya digunakan untuk keperluan kamar, baik itu untuk meeting, room restoran, dan lain sebagainya. Kemudian ada florist section. Florist section ini merangkai dan menyediakan bunga-bunga segar untuk keperluan dekorasi, taman-taman, keindahan, dan estetika hotel. Kemudian yang terakhir ada gardener section, di mana untuk gardener section ini memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga, merawat, dan memelihara taman-taman hotel yang berada di area hotel itu sendiri. Kemudian teman-teman di hotel sendiri itu memiliki beberapa status kamar hotel. Yang pertama itu adalah istilahnya V atau vacant. Untuk vacant ini sendiri merupakan sebutan kamar hotel di mana kamar ini masih kosong, belum ada penghuninya. Kemudian yang kedua ada O atau occupied. Status ini biasanya untuk status ini diperuntukkan untuk kamar yang sedang ditempati oleh seseorang secara sah dan terregister sebagai tamu hotel. Kemudian status yang kedua ada OC atau occupied clean. Status kamar ini merupakan status kamar yang sedang ditempati tamu dan dalam keadaan bersih. Kemudian status yang kedua ada OD atau occupied dirty, di mana kamar ini sedang ditempati oleh tamu tetapi dalam keadaan kotor. Nah, ini sama seperti yang OC tadi, namun keadaan kamarnya itu sangat kotor. Kemudian status yang kedua ada VC atau vacant clean. Untuk status kamar ini merupakan status kamar yang kosong dengan keadaan bersih. Kemudian yang kedua ada status VD atau vacant dirty.
Vacant dirty ini sendiri merupakan status kamar, di mana kamar ini kosong dengan keadaan kotor. Jadi kamarnya ditinggalkan oleh tamu dalam keadaan kotor. Kemudian ada istilahnya DND. Untuk status ini merupakan status kamar di mana tamu tidak ingin diganggu oleh pihak hotel. Jadi biasanya seorang tamu memberikan tanda bahwa untuk kamar ini tidak bisa diganggu atau tidak menerima jasa pembersihan seperti itu. Kemudian ada OS. Untuk status OS ini sendiri status kamar yang sedang dalam perbaikan. Kemudian ada triple O. Baik, untuk status kamar selanjutnya itu ada out of order, di mana status ini merupakan kamar yang memerlukan perbaikan yang serius, yang memerlukan waktu yang sedikit lama. Kemudian ada do out, di mana kamar ini merupakan kamar yang diharapkan check out hari ini sesuai dengan tanggal departure. Kemudian ada status vacant ready, di mana status ini diperuntukkan untuk kamar yang bersih dan kosong serta siap dijual. Kemudian ada status kamar house use, di mana status kamar ini dipergunakan untuk kamar tamu sedang dalam keadaan dipergunakan oleh seorang karyawan. Baik teman-teman, mungkin itu saja pemaparan atau presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Akhir kata dari saya, apabila ada kekurangan, kesalahan dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.